Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmat dan hidayahnya, berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita semua yang berada di sini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri. Karena betapa banyak orang-orang yang berada di luar sana, mereka mungkin memiliki harta yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika sakit menghampiri dirinya, harta yang dimilikinya tidak mampu membuat apa-apa. Dan kesehatan ini menjadi sangat mahal, dan kita bersyukur Allah senantiasa memberikan kita kesehatan hingga sampai saat ini. Dan kita bersyukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karena betapa banyak orang-orang manusia yang berada di muka bumi ini yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan kelezatan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mentauhidkan Allah, nikmatnya merasakan romantismenya dalam ibadah, mengadu, memohon bersungguh-sungguh kepada Allah. Dan itu adalah salah satu nikmat yang kita syukuri. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam, tauladan kita, guru terbaik kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat beliau kita bisa mengenal apa itu Islam, yang dimana berkat beliau kita bisa mengenal apa itu iman, yang dimana berkat beliau kita bisa mengenal bagaimana tentang ilmu dan teladan, dan yang terpenting karena beliau kita bisa mengenal siapa itu Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga sholawat terlimpah curah kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan insya Allah kita yang senantiasa menegakkan risalah perjuangan beliau hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membawakan materi tentang golongan-golongan yang dirindukan surga. Sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya saya membacakan sedikit hadis bagaimana tentang keutamaannya seorang penuntut ilmu, bagaimana keutamaannya seorang alim, seorang talib, seorang murid yang belajar dan pergi ke sebuah majelis ilmu, yang dimana yang diriwayatkan oleh
Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mastama'a qauma fi baitillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima indah bainahum ila taralat alaihimus sakinatur rahmah wa fatahumul malaikah wa dzakarahumullaha fima indah, yang artinya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, baik itu rumah seorang sahabat, seorang ulama, atau di masjid. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan mereka di antara sesama lain, saling belajar Al-Quran, melainkan Allah akan menurunkan yang namanya sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Jadi seorang penuntut ilmu itu ketika dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya, dia akan merasakan dalam hatinya itu sakinah, ketenangan dalam jiwa. Apa itu ketenangan dalam jiwa? Yaitu perasaan-perasaan yang sangat tentram dalam hatinya. Ketika banyak orang-orang yang merasa gelisah tentang pekerjaannya, dalam aktivitas dunianya, ketika dia datang untuk menuntut ilmu, segala aktivitas dunianya, semua pikiran-pikiran tentang pekerjaannya, tentang aktivitas yang lainnya, semuanya itu seakan-akan tersingkirkan karena kemuliaan dari menuntut ilmu ini. Dari keutamaan menuntut ilmu ini, Allah hadirkan dalam hatinya sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, Allah akan memberikan yang namanya rahmat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para pejuang, kepada para penuntut ilmu ini. Dan yang ketiga, para malaikat membentangkan sayapnya dan berkumpul bersama kepada para perkumpulan majelis ilmu ini. Dan yang terakhir, yang paling hebat adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut perkumpulan majelis ilmu ini kepada malaikat, kepada para makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan ini merupakan salah satu keutamaan dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan ke dalam pembahasan materi kita tentang golongan-golongan yang dirindukan surga. Ini Masya Allah banget nih, ketika banyak orang-orang yang berbondong-bondong ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka yang bersusah payah mengerjakan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Tetapi ada segolongan orang yang dimana surga ini merindukannya, yang merindukan orang tersebut, yang merindukan segolongan orang tersebut. Siapakah di antara mereka itu? Yang pertama, dalam kitab Raunaqul Majlis yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, bahwasannya ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama adalah ta'lil Quran, yaitu orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih seperti ini: bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat yang tertinggi di surganya Allah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca.
Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Artinya adalah apa? Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, ketika nanti tibanya masa akhirnya, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan naik ke derajat surganya yang paling tertinggi, tergantung sebagaimana kadar akhir ayatnya yang engkau baca. Maka ada suatu kisah di negeri yang penuh dengan ancaman, yang di negeri yang saat ini masih dijajah, yaitu negeri Palestina. Kita lihat para anak-anak Palestina, mereka rata-rata hampir semuanya penghafal Quran. Ketika ditanya, mengapa engkau menghafal Al-Quran? Karena ketika ditanya seperti itu, jawabannya adalah apa? Untuk menggapai derajat tertingginya. Karena candaan orang-orang anak-anak Palestina ini berbeda dengan candaan orang yang berada di Indonesia. Ketika ditanya, kamu telah berapa hafal juz? Saya sudah berhafal 3 juz. Anak ini dengan berkata, hai, saya duluan ya yang berada di tingkat yang lebih tinggi daripadamu. Aku sudah punya 5 juz nih. Mereka berbondong-bondong untuk menghafal Al-Quran. Gemar dengan membaca Al-Quran, dengan mentadaburi Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, dengan mengaplikasikan segala yang berada dalam Al-Quran ini dalam kehidupannya. Karena Al-Quran ini juga akan menjadikan syafaat kita untuk berada di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu la yakti safi'an yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi diri kita di akhirat kelak kepada para pembacanya. Ketika nanti amalan-amalan kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, amalan kebaikan kita, dosa-dosa kita semua jadi dikumpulkan menjadi satu. Dan ketika dosa kita malah jauh lebih banyak, tapi kita gemar membaca Al-Quran, tiba-tiba Al-Quran itu datang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kesaksiannya. Wahai Rabbku, sungguh hamba-Mu ini adalah yang sangat gemar dalam membaca Al-Quran, sedang berinteraksi denganku, sedang berinteraksi berhubungan selalu denganku, sering membuka mushaf Al-Quran. Maka ya Rabb, jangan Engkau hadirkan hamba-Mu ini ke dalam neraka-Mu. Dan ini merupakan keistimewaan bagi seorang talil Quran, seorang pembaca Al-Quran yang gemar senantiasa menghafal, memahami, mentadaburi dan mengamplikasikan segala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Karena Al-Quran juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Guru saya pernah berkata, Fauji, jika engkau ingin mencari amalan yang begitu sangat banyak dibandingkan amalan yang lain selain sholat, maka amalan itu adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu amalannya begitu sangat luar biasa. Karena yang Allah lihat itu bukan dari berapa banyak bacaan yang kita baca saja, tapi kualitas bacaan kita yang kita baca. Jika kita membaca Al-Quran baru hanya mengatakan ba saja, itu sudah 10 kebaikan. Bagaimana kita ketika manca sampai 10 juz, ditambah dengan kualitas bacaan Quran kita membacanya dengan secara bagus, tartilnya, mahrojnya, dan benar dalam tajwidnya, itu kebaikannya akan sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding dengan orang-orang yang sholat, ada yang pahalanya 27 derajat,
dan itu hanya sekali waktu saja. Tetapi membaca Al-Quran ini pahalanya begitu sangat luar biasa. Makanya para alim ulama, para orang salafus soleh terdahulu, ketika mereka kurang dalam amal ibadahnya, mereka banyak yang namanya membaca Al-Quran. Minimal 1 bulan hatam 1 kali. Lanjut, golongan yang kedua adalah wahafizul lisan. Apa itu wahafizul lisan? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang ini senantiasa memperhatikan setiap kata-kata yang ingin diucapkannya, karena takut ketika lisannya ini berbicara, takut menyakiti orang lain. Takut ketika lisannya ini berbicara, takut menyinggung orang lain. Takut lisannya ketika ini berbicara, takut yang dikatakannya adalah perkara yang sia-sia. Maka orang ini senantiasa menjaga lisannya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya ini adalah orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah seorang wanita. Wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya hanya melaksanakan sholat yang wajib saja, sholat yang fardu saja, dan hanya bersedekah dengan seadanya yang saya miliki, entah itu sepotong keju ataupun yang lainnya. Dan saya ini taat dengan suami saya, dan saya tidak pernah menyakiti tetangga saya." Tapi apa yang kata Nabi katakan? Lantas Nabi berkata, "Engkau termasuk dari bagian penghuni surga." Artinya adalah apa? Orang-orang yang mampu menjaga lisannya, orang-orang yang mampu menjaga perkataannya, orang-orang yang setiap ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu dipikirkan sebelum diucapkan, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dirindukan oleh Allah, dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang teman-teman, kita semua ngerasa sulit gitu untuk menjaga lisan kita. Apalagi ketika setan sudah mulai menggoda kita. Datang bisikan-bisikan, karena merasa kita sudah paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat orang-orang yang belum melaksanakan sholat, dalam hati berucap, "Lihat tuh, orang itu tidak sholat, dia jauh lebih baik daripada saya." Dan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Karena menjaga lisan ini termasuk nanti akan menjadi amal timbangan berat nanti di akhirat. Karena kenapa? Karena nanti banyak orang-orang yang menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang-orang baik kepada orang-orang yang jahat tersebut, orang-orang yang buruk tersebut. Ketika ditanya orang baik ini, "Ya Rob, sungguh aku selalu melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, senantiasa berpuasa, dan amalan yang lainnya ya Rob. Tapi mengapa engkau memasukkan aku ke dalam neraka?" Apa yang nanti dikatakan? Sungguh dirimu tidak mampu menjaga lisanmu. Engkau selalu yang namanya menggibahi orang lain, memfitnah orang lain, sering berkata dusta. Maka setiap amalan yang kamu kerjakan itu pahalanya malah dihadirkan kepada orang-orang yang engkau fitnah itu, orang yang engkau gibahi itu, engkau orang yang didustakan itu. Na'udzubillahi min zalik. Dan golongan yang ketiga adalah wamutihimul ji'an. Wamutihimul ji'an itu adalah apa? Yaitu orang-orang yang memberi makan pada
orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini sudah hampir jarang sekali kita temui. Kadang kita tidak pernah merasa yang namanya empati kepada tetangga kita. Kita memasak yang enak-enak di dapur, hingga wanginya itu tercium ke tetangga sekitar kita. Tapi kita tidak pernah bertanya, apakah tetangga kita ini sudah makan atau belum? Apakah saudara kita ini sudah menikmati makanan apa belum? Jangan-jangan mereka belum makan dari pagi karena tidak ada yang mereka makan. Tapi kita malah dengan angkuhnya dan menghilangkan rasa empati itu kepada saudara-saudara kita. Dan itu merupakan contoh akhlak yang sangat tidak terpuji. Karena orang-orang yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang mampu memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Sebagai contoh kisah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika beliau hendak makan, beliau tidak pernah yang namanya makan sendiri. Beliau selalu mengajak orang lain, entah itu keluarganya atau orang yang sedang lewat di sekitarnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini selalu mengajak untuk makan bersama. Dan inilah salah satu dari ciri-ciri orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan suatu kewajiban bagi kita ya, karena termasuk ke dalam rukun Islam, yaitu berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa itu di surganya Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu-pintu surga yang tergantung dengan amalannya sendiri. Ada pintu surga yang khusus untuk orang-orang yang bersedekah. Ada pintu surga yang khusus untuk yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada yang pintu surga yang khusus mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pintu surga yang dikhususkan untuk mereka manusia yang senantiasa berpuasa. Dan ini dinamakan dengan pintu surganya Ar-Rayyan, yang dikhususkan untuk mereka yang senantiasa, yang gemar berpuasa, yang senang untuk menahan dirinya, menahan laparnya, menahan hausnya, menahan lisannya, dan menahan segala hawa nafsunya. Jadi teman-teman, yang dirindukan orang-orang golongan yang dirindukan surga ini ada 4. Yang pertama apa tadi? Ta'alilul Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, yaitu orang-orang yang gemar, yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mutimujian, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, yang terakhir, wasaimun fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak kisah-kisah dari orang-orang yang dirindukan surga, dari golongan-golongan yang dirindukan surga. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berkata, pernah bersabda, banyak para sahabat yang telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada suatu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisahnya Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang kulitnya hitam legam, seorang budak tapi memiliki kemuliaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi muazin pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang membuat surga merindukan Bilal bin Rabah? Salah satu amalan dari Bilal bin Rabah ini adalah apa? Bilal bin Rabah ini senantiasa menjaga yang namanya wudunya. Bahkan dikisahkan ketika Nabi bermimpi mendengar suara trompahnya Bilal. Trompahnya saja sudah ada di surganya. Masya Allah, itu luar biasa. Ketika ditanya, apa amalanmu wahai Bilal? Saya senantiasa menjaga wudhu saya, kata Bilal bin Rabah. Dan selesai wudhu itu, Bilal bin Rabah selalu menyempatkan untuk yang namanya sholat sunnah wudhu. Itulah yang menjadi keutamaan, kemuliaan Bilal bin Rabah. Dan banyak kisah-kisah dari sahabat-sahabat Nabi yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya lagi dari 10 sahabat Nabi yang dijamin surganya oleh Allah, seperti Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Serta ada juga wanita-wanita yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Asiyah, istrinya Fir'aun, seperti Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidati Fatimah, anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Semoga kita semua bisa menjadi salah satu golongan orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita semua ini yang hadir di sini, kelak ketika kita nanti dikumpulkan bersama di padang mahsyar, ternyata kita memiliki salah satu amalan yang nantinya akan sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah, yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling istimewa, kelak kita bisa bertemu dengan Allah, zat yang paling terindah, dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan saya dalam materi saya, dalam penyampaian kata-kata saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Karena kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan itu hanya dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal hinayah, fastabiqul khairat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.